Iya, perempuan mau cantik mesti pakai modal. Kalau ada laki-laki bilang kalian perempuan adalah perempuan matre, emang dasar laki-lakinya kere. Betul nggak? Iya, tapi dipakainya di mana itu dandanannya? Depan suami apa buat kondangan? Hoi, ayo jujur. Kondangan apa depan suami? Depan suami apek. Baru nikah, la ilaha illallah, wangi banget kayak kuburan baru. Udah dapat punya anak satu, mulai deh tuh bal pirik nempel, cap kampak noles di hidung. Yang paling wangi juga fresh air. Bu, jangan kelewatan. Ibu dikasih nafkah itu buat nyenengin suami, bukan buat nyenengin diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita boleh dikatakan hijrah, perpindahan, namun dengan hidayah, itulah Allah yang dimana tetap diberikan kepada setiap hamba jika hamba tersebut menginginkannya. Hidayah tidak bisa ditunggu, hidayah dicari. Sebelum saya lanjutkan, sudah tahu arti hidayah? Sudah tahu arti hidayah? Hidayah adalah satu kata petunjuk. Kita kalau mau ke Jakarta, nggak usah kita ke Jakarta lah, kita ke Kuningan. Kita tahu jalannya, di situ ada pelangnya. Arah ke Kuningan, arah ke Cirebon. Itu yang dikatakan petunjuk, bisa juga dikatakan hidayah. Hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba. Kadang hidayah itu datang kepada orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah. Ada orang-orang yang kita lihat, seseorang orang yang kita lihat sebagai ahli maksiat, tiba-tiba dia mati dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Itu yang disebut hidayah. Sekarang saya mau tanya lagi, mau nggak kita dapat hidayah? Mau dapat hidayah atau hadiah? Hadiah atau hidayah? Dua-duanya bagus. Betul? Pulang dari sini dapat hadiah, berkat. Betul? Ada snacknya. Senang. Itu urusan dunia. Bagaimana kalau seandainya ini urusan akhirat? Kalau urusan dunia aja kita senang, bagaimana harus menyikapi hidayah atau hadiah dari Allah berupa petunjuk jalan yang diridhai oleh Allah. Habib, saya hijrah dari Cirebon ke Sumber. Hidayah atau hijrah sama bisa. Tapi hijrah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya kita jauh daripada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, inilah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Hari ini yang nggak sholat subuh siapa? Nggak usah dijawab, nggak usah. Jawab dalam hati sendiri. Seseorang yang diizinkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, ini orang yang mendapatkan hidayah. Kalau orang tersebut tidak menjalankan satu perintah Allah yang diwajibkan, orang tersebut ingkar kepada Allah, berarti dimasukkan di dalam golongan orang-orang ahli maksiat. Ini karena banyaknya perempuan calon ibu
Yang masih gadis banyak. Banyak. Yang sudah nikah ada. Yang udah punya cucu pulang aja. Habib, saya seorang wanita muslimah, katanya. Seorang muslimah, wanita yang dikatakan muslimah itu harus seperti apa, Bib? Contoh seorang wanita yang muslimah, seseorang wanita yang tidak pernah melotot sama suaminya. Oi. 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 Gak boleh melotot. Ada yang melotot? Ada. Mudah-mudahan matanya jadi sipit. Terus apalagi, Bib? Yang tidak pernah ngerong-ngerong suami. Minta sesuatu yang berlebihan. Hijrahnya suami tergantung bagaimana istri. Ini saya ngomongin ini dulu ya. Boleh ya? Jangan tersinggung ya. Tapi besok diundang lagi kan? Kenapa saya harus ngelurusin masalah perempuan? Karena di neraka yang paling banyak laki apa perempuan? Nah itu sadar. Kenapa laki-laki banyaknya di sorga? Karena tertindas sama Bu, Neng, jadi wanita jangan neko-neko, hidup lurus-lurus aja, bisa dapat rezeki sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, nggak dapat kelewatan. Ibu mau rezeki suaminya lancar, mau duha, salat duha. Bib, saya sudah salat duha, Bib, sehari 10 rakaat, 2 salam 5 kali, Bib, saya salat. Rezeki masih kurang juga. Sabar. Dilanjut membaca surat Waqiah. Baca surat. Bib, saya sudah baca surat Waqiah berkali-kali, Bib, rezeki juga masih kurang. Bib, gimana caranya ini biar rezekinya cepat lancar? Banyak-banyak dan sering baca surat Tanah. Jual. Cara Allah macam-macam kan? Macam-macam enggak? Tergantung keinginan hamba. Kalau hambanya yakin, Allah kasih keyakinannya tuh. Kadang kan kita lebih banyak syukur apa kufur? Oi. Syukur apa kufur? Gimana orang mau dikasih? Enggak usah Allah. Setiap manusia dikasih, terus kita ngeledekin, ya elah ngasihnya beginian doang. Besok-besok dikasih lagi sama tetangga. Kagak bakalan. Kalau kita udah dikasih tetangga, alhamdulillah, syukur sama Allah, terima kasih banyak. Besoknya dibalikin piringnya, jangan kosong, isi. Mau itu sendal kek, isi. Kenapa? Ucapan terimakah? Yang namanya tetangga kan harus begitu. Lebih-lebih lagi kan di dalam rumah tangga. Bu, perempuan ini dikasih ekstra loh, di dalam Al-Quran juga diabadikan. Perempuan itu dikasih ekstra, hatinya tuh sabar. Perempuan itu hatinya lembut. Betul. Lihat aja, banyakan nangis laki apa perempuan? Perempuan, karena hatinya tapi nggak tahu hati lembut, nggak tahu keinjak kakinya.
Perempuan itu rata-rata harus digunakannya melalui perasa. Nih sekarang saya mau ngomong sama bapak. Pak, Pak. Perempuan diciptain dari tulang rusuk laki-laki bagian sebelah kiri. Udah bagian kiri, terus lagi bagian bawah. Kebayangkan, tulang rusuk itu nggak mungkin lurus, Pak. Woi, tulang rusuk nggak mungkin lurus, pasti bengkok. Mau dipaksa lurus, patah. Mau didiemin, tetap makin bengkok. Jadi urusan sama perempuan harus ditarik ulur. Jangan apa-apa iya, 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 iya. Itu namanya penjajahan. Bu, perasaannya digunain dong. Mudah-mudahan nih penyebab hijrahnya setiap istri, insya. Ibu di sini ada nggak suaminya kayak Fir'aun? Hah? Ngaku Tuhan, galak, kalau minta apa-apa pakai kaki nunjuknya. Ada? Ibu kenal Siti Aisyah? Tahu? Kenal di mana lu? Siti Aisyah seorang wanita yang diangkat oleh Allah menjadi bidadari surganya Allah. Seorang istri yang dititipkan seorang suami Fir'aun, galak, sadis, ngaku Tuhan. Ada ibu yang begitu suaminya? Ada? Gak ada. Siti Aisyah masuk ke dalam surga berkah apa? Sabar. Ibu baru suami pulang telat dikit, ya Allah, ngomelnya sampai besok pagi lagi. Diangkat oleh Allah menjadi bidadari surga, salah satu bidan saat diturunkan, saat dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari perut seorang ibu yang bernama Siti Ami. Bidannya salah satunya Siti Aisyah. Kenapa diangkat jadi bidadari? Buah kesabaran. Punya suami Fir'aun, digalakin, sabar. Bu, bu, suami ibu galak nggak? Alah, bohong. Kelihatan nih muka-muka habis diomelin. Tapi kan nggak ada yang setiap pagi suami bangun tidur marah-marah, ada? Ada? Gebrak meja, kopi mana kopi? Ada yang begitu? Enggak. Kalau ada pun yang begitu harus sabar. Bawain kopi panas-panas. Jangan disebor. Suami mau berangkat kerja, sebelumnya dia mandi, siapin tuh bajunya. Bajunya, celananya, dalemannya disiapin. Ada yang begitu istri di sini? Ada yang begitu? Kawin lagi, Pak. Bu, tahu nggak Bu? Di dalam kitab Duratun Nasihin, seorang istri paling gampang masuk ke dalam surganya Allah. Gampang luar biasa. Pahala bertubi-tubi. Dosa besar gampang diampuni. Cuman apa? Beda cuman satu nih perintahnya. Salah satunya cuci baju suami. Kalau tiap hari dicuci pakai tangan, nah kalau pakai mesin ngoceh aja ngoceh. Jika seorang istri, ini ada nih hadisnya, jika seorang istri mencucikan pakaian suami, ya, yang pertama akan Allah angkat derajat istri tersebut, amin. Yang kedua, 7.000 malaikat diturunkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Yang ketiga,
saat dia menjemur pakaian. Jika seorang istri menjemur pakaian, pakaian tersebut terkena sinar matahari, setiap yang terkena sinaran matahari, dia pun ikut beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni oleh Allah. Tuh, nikmatnya tuh. Nah, yang sekarang bahayanya, gak ada istri yang diangkat derajatnya oleh Allah. Yang diangkat derajatnya sama Allah Samsung, Changhong, LG, mesin cuci kan tiap tahun harganya naik, diangkat derajatnya oleh Allah, makin terkenal. Betul. Makanya ibu kalau di rumah ada mesin cuci, ambil baju suami dikucek dulu pakai tangan tuh, terus baru habis itu dimasukin ke mesin cuci. Jangan semuanya langsung dimasukin mesin cuci, nggak ada berkahnya. Ini pulang dari sini nih, baju suami lagi dipakai, angkat. Sini Pak, saya mau cuci. Bu, jadi istri harus begitu selesai, suami mau berangkat kerja, istri cium tangan. Lama banget. Sabar. Harus hati-hati yang bisa nggak bahasa lembut sama suami? Bisa. Panggilannya apa? Yayang, bebek. Itu panggilan paling bagus. Panggilan anak kepada orang tua jangan dipakai. Makruh hukumnya. Suami manggil istri ibu, mama, nggak boleh. Makruh hukumnya. Coba lihat Nabi manggil Siti Aisyah apa? Humay, ya Humairah. Suami jauh. Ini Bib masalahnya. Letak Humairahnya nggak kelihatan. Humairah itu apa? Pipi yang kemerah-merah. Istri saya hitam legam, Bib. Ya jangan dipanggil tem-tem, jangan dipanggil item. Ya minimal dipanggilnya manis, kan gitu. Benar gak? Coba perempuan itu kan syahwatnya di telinga. Perempuan syahwatnya di telinga, kalau laki-laki syahwatnya di mana? Di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan demplon, istiqomah matanya. Ayolah lu ngaku aja. Melihat orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai benar-benar hilang, astagfirullahalazim. Enggak boleh. Ya karena memang yang namanya laki itu syahwatnya di mana? Perempuan syahwatnya di mana? Telinga. Kalau udah didengar sesuatu tuh perempuan, wah naik syahwatnya. Apalagi kalau ngedengar diskon. Kalau udah ngedengar diskon ngebut. Makanya Nabi SAW ngajarin, Nabi ngajarin manggil seorang istri itu pakai panggilan sayang. Ya Humairah. Jangan udah istri hitam, jangan dipanggil hitam, harusnya dipanggil apalagi dipanggil bleki. Jangan. Kiamat kubro. Paham ya? Harus panggilan sayang. Saya di rumah, saya sama istri panggilan sayang. Saya manggil istri sayang, istri saya manggil saya sayang. Iyalah, gimana nggak sayang orang modelnya begini? Ini limited edition, Bu. Panggilan sayang harus romantis, ada. Nabi udah banyak ngajarin, saya pengen bikin hijrah. Bagaimana caranya nih? Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini yang namanya istri menjadi istri yang salehah. Saya pengen, ya Allah, kan kita pengen dikumpulin di surga bareng-bareng, betul? Saya mah nggak mau cuman kenal di dunia begini doang, habis itu di akhirat nafsi-nafsi nggak mau. Saat ini saya megang mic nyampaikan satu nasihat.
Tapi di akhirat saya pengen yang ada di sini, Allahumma dapat hidayah jadi anak orang yang taat, istri yang soleha. Begitu di akhirat saya lagi ke sliding tackle. Tahu sliding tackle? Masuk ke dalam neraka, ibu bapak nyaut, itu yang Habib mancung ya? Masukin ke dalam sorga ya Allah. Saya taat sama suami dengar ceramahnya Habib ini. Ada manfaat gak? Ada manfaat, bukan berarti saya udah pasti jaminan masuk sorga. Belum tentu. Pokoknya jangan lupain saya kalau ibu bapak ada di akhirat duluan. Lah bukan dijumpain, emang semua kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup atau yang bernyawa pasti akan pahit. Sudah pasti. Gak ada orang yang umur panjang. Sekarang saya mau doain semua umur panjang, mau? Mau? Yang lain pada mati, ibu bapak sendiri-dirian di dunia mau? Mau pakai kain kafan, mandi sendiri. Pakai kain kafan sendiri, masuk ke liang lahat ngelinding sendiri. Kan gak enak juga kan? Pokoknya kalau udah umur, udah ketentuan Allah, sama rezeki juga udah ketentuan Allah. Tapi salah satu caranya, doa seorang istri pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pasti, gak mungkin enggak. Apalagi seorang istri doanya sampai nangis. Bib, saya susah bib, nangis saya nggak apa-apa, ambil visin, tetesin aja. Pura-pura nangis silahkan, nggak apa-apa. Manja sama Allah silahkan, apalagi manja sama suami. Bu, oi, pernah manja-manjaan sama suami? Pernah? Ya lu manjanya juga kalau mau punya duit, mau minta duit manja, ayang. Kelihatan muka-muka perempuan matre. Lah, nggak terima saya bilang perempuan matre. Nggak terima. Emang nggak ada yang matre perempuan di sini? Nggak ada yang mata duitan. Saya punya duit 100 sama 1 juta. Saya mau kasih, ibu pilih yang mana? Matre kan? Kalau perempuan matre itu sudah kodrat. Kenapa? Karena beli lipstik pakai nggak pakai berkah. Ada modal lagi beli bedak. Betul? Pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on. Betul? Belum lagi yang namanya udah lipstik aja udah ketahuan 175. Bedak, la ilaha illallah 200. Eyeliner 75. La ilaha illallah. Belum lagi krim siang, krim malam, toner, sabun 1 paket supaya glowing. 350. Habib kok tahu bini gua? Iya, perempuan mau cantik mesti pakai modal. Kalau ada laki-laki bilang kalian perempuan adalah perempuan matre, emang dasar laki-lakinya kere. Betul nggak? Iya, tapi dipakainya di mana itu dandanannya? Depan suami apa buat kondangan? Hoi, ayo jujur. Kondangan apa depan suami? Depan suami apek. Baru nikah, la ilaha illallah, wangi banget kayak kuburan baru. Udah dapat punya anak 1, mulai deh tuh bal pirik nempel, cap kampak noles di hidung. Yang paling wangi juga fresh care. Bu, jangan kelewatan. Ibu dikasih nafkah itu buat nyenengin suami, bukan buat nyenengin diri. Pak, tenang Pak, saya ngelihat Bapak ini muka-muka ngenes Pak. Punya istri mah kelewatan banget. Ya sabar. Istri itu harus tahu diri. Bib, emang perempuan itu banyak aturan? Iyalah. Kalau nggak mau ada aturan, main aja di hutan. Hidup itu harus ada aturan. Kalau nggak ada aturannya kebablasan, waduh rusak. Makanya di jalanan ada lampu merah. Betul?
Saat merah kita berhenti. Siapa yang mau jalan coba? Jalan kalau nggak ditabrak. Kita nggak bisa jalan robos begitu aja, nggak bisa. Makanya satu yang kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami taufik dan hidayah. Ini yang diminta sama Allah. Udah jangan minta muluk-muluk, ya Allah masukkan hamba ke dalam sorga. PA ibadah kagak mau masuk sorga. Sholat subuh jam 7 pagi. Sholat subuh apa sholat duha? Sholat isya ketiduran. Sholat asar lagi di jalanan. Sholat maghrib banget baru pulang. Sholat duhur ketiduran lagi. La ilaha illallah. Udah gitu doa sambil nangis, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Ya, kata malaikat PA. Sekarang saya mau tanya, kenal Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Tahu? Pernah dengar nama Abu Nawas? Pernah dengar? Abu Nawas, kalau kita nih lihat teman banyak akal, kita bilang nih otaknya otak Abu Nawas nih orang. Abu Nawas itu seorang wali min auliyaillah. Kita nih, dia nih ciptain doa yang disebut doa itu doa merayu Allah. Hafal nggak doanya? Ilastulil firdausi a'la wala naril فهب لي توبة وغفر فإنك غافر. Ini doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Rabb, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka dari itu ampuni dosa hamba, terima taubat hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Ini doanya Abu Nawas. Abu Nawas itu tahu kesehariannya. Abu Nawas itu baina maghrib wa isya tidak pernah lepas berzikir membaca kulhu sebanyak 15.000 kali. Setiap salat 1 rakaat khatam Al-Quran. Kalau kita kan kagak, kul lagi. Giliran nekat kuliah, muter aja ayat di situ aja, nggak kemana-mana. Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Muter aja di situ. Makanya kita punya anak-anak di madrasahin, betul nggak? Biar apa? Minimal juz 30 dia hafal. Anak di madrasahin, bapak lagi jadi imam ditegor, lakum. Bapak dengan pede, lakum waladhdallin, balik lagi ke Al-Fatihah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mau kapan lagi kita? Mau nunggu apa lagi? 2 tahun ini banyak keluarga kita yang mendahului kita. Salah satu yang Allah berikan kepada kita musibah, salah satu yang dikatakan COVID-19 atau Corona. Ini adalah musibah terbesar untuk umat Islam. Bukan hanya satu di Indonesia, bukan, bahkan di belahan dunia manapun. Sekian nanomikro yang bikin dikhawatirkan bagi setiap manusia, takut banget ngadepin kematian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap yang hidup pasti akan. Persiapan kematian apa? Seorang istri takut seandainya mati lebih dulu daripada suami, jangan takut suami kawin lagi. Yang ditakutin apa? Saat kita mati duluan lewatin suami kita, saat kita ditanya malaikat, apa yang kita mau jawab? Salah satu amalan taat sama suami, udah itu aja. Ibu mau masuk surga paling gampang, nggak usah sholat sunnah qabliyah ba'diyah, nggak usah. Sholat puasa sunnah Senin Kamis nggak usah, nggak apa-apa. Tahajud, duha, sholat taubat nggak usah. Yang jalanin wajibnya aja. Sama yang terakhir, taat saja sama suami.
pahala sorga jaminannya. Ini yang jadi permasalahan. Udah ujian Allah berikan seperti corona, kita ibadah makin males. Tapi bukan berarti karena corona kita jauh dari Allah. Dari kemarin ya kita ngedengar slogan untuk menjaga diri dari corona, menjaga jarak, mencuci, memakai masker. Pakai masker sering-sering, modar. Udah hidung pesek, masker ketendet, paeh aing. Kalau saya hidung kan enak mancung. Begitu pakai masker, rongga dari udara dari atas masih masuk. Nih yang pesek bagaimana? 3M itu belum tentu baik. Yang wajib itu pertama mendekatkan diri kepada Allah, taubat kepada Allah, sadar diri bahwa kita ini orang yang jauh dari Allah. Ibu bapak duduk di majlis seperti ini aja, pulang dari sini dosa diampuni oleh Allah. Amin. Mau percaya, mau kagak, mau senang, mau enggak, terserah. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jadi umat Nabi paling gampang dihilangin dosa kalau kita mau. Coba lihat pengajian-pengajian, setiap yang hadir banyak banget pengajian. Buat apa? Beda-beda pahalanya. Orang yang duduk, dengerin, nyimak, lalu dilanjutkan, pahalanya beribuan kali lipat. Coba kita kebayang, cuman duduk di majlis aja dosa kita diampuni, doa kita dikabulin. Kurang baik apa Allah sama kita? Kita kalau mau hitung-hitungan sama Allah, ya Allah bu, pak, nggak ada apa-apanya kita. Kita dikasih waktu 24 jam. Nabi juga sama, waktu 24 jam. Tapi kalau Nabi 23 jam dipakai untuk ibadah, 1 jam dibagi-bagi ngobrol, makan, istirahat, silaturahmi. 1 jam Nabi cuman gunain. Kalau kita terbalik, 1 jam kita ibadah, 5 waktu, 23 jam untuk kita lalai kepada Allah. Makanya orang takut mati. Sekarang kan tanda mati sudah diberikan clue oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah dikasih pesan kita sama Nabi, tanda mati macam-macam. Salah satunya gigi ompong. Oi, yang ompong. Dikit lagi. Gigi copot itu salah satu tanda mati. Yang kedua, kulit mulai keriput. Tanda gak usah ditungguin, mati mah pasti bakal datang. Uban, ada uban. Uban itu tanda mati. Demam, pernah demam itu tanda mati. Makanya orang kalau lagi sakit demam, ya Allah, sakitnya nyebut Allah mulu. Begitu sehat boro-boro Allah. Betul? Betul nggak? Mati pasti bakal datang. Udah dikasih. Tahu nggak bu, pak? Bu, pak, per 20 menit malaikat maut nengokin kita. Per 20 menit. 20 menit dilihat muka kita pantas apa belum. 20 menit datang lagi dilihat, pantas apa enggak nih. Begitu ditengok kata Allah, ambil, mati kita tuh hari juga. 20 menit. Makanya diperbanyakin waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau juga nggak kemana-mana, lebih baik di rumah. Diam di rumah, ambil tasbih. Lagi orang tua sekarang demen banget selfie, apalagi main TikTok, PA. Orang tua udah ambil tasbih, puter-puter tasbihnya. Makanya coba kita lihat tuh di masjid, banyakan orang tua apa anak muda? Woi, orang tua apa anak muda? Iya, orang tua sadar diri, udah tahu dirinya udah dikit lagi. Makanya sering-sering ke masjid. Untuk apa? Matinya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Anak muda masuk ke masjid, ya Allah, itu juga Idul Fitri. Itu duduknya di luar. Anak muda, mati lo, bentar lagi mati. Oi, mati. Musola samping rumah nggak pernah diinjak. Gunung yang tinggi, touring jalan-jalan naik motor kemana aja nyampe, sampai ke Dieng-Dieng. Musola samping rumah kagak, biarin aja. Biar kalau dia mati jangan disolatin di musola. Ayo dong, mau sampai kapan kita hidup begini terus nih, mau sampai kapan? Teguran Allah sudah untuk kita dekat sama Allah, tapi kita makin jauh sama Allah. Sekarang saya mau tanya, kemarin kita kemana-mana dibatasin, betul? Kemana-mana dibatasin, betul nggak? Enak nggak? Nggak ada kebebasan, betul? Gimana seandainya kita bikin dosa hari ini, Allah kasih batasan kita, napas ada waktunya. Ayo, mau kata apa kita? Sholat subuh kita kagak, di stop nafas kita sampai subuh yang akan datang. Allah masih baik sama kita, dikasih waktu kita untuk terus bertaubat kepada Allah. Nabi di akhir umurnya cuman meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan hamba bersama umatku kelak di yaumil qiyamah di dalam surgamu. Ini doanya Nabi. Kadang orang ini di akhir zaman perlu diseret dan dipaksa untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita memang nggak mau diseret-seret masuk ke dalam surga, nggak usah saya jalan sendiri, orang itu keinginan saya. Tapi di akhir zaman kayak gini sudah wajib orang-orang ditarik untuk cepat masuk ke dalam surganya Allah, dipaksa. Untuk apa? Ngaji. Yuk kita sama-sama berbuat baik, sedekah. Sedekah itu meringankan sakratul maut. Kita hidup mah terlalu pelit. Udah sedekah nggak mau, orang lagi sedekah butuh tuh, lihat tuh, cari perhatian tuh. Ada aja yang diomongin. Kapan kita siapin diri kita dalam suatu hal kematian? Yang pertama, yang sudah pasti, ingat selalu berzikir kepada Allah. Beda ya, berzikir sama membaca zikir itu beda. Kalau orang membaca zikir sekedar cuman sampai di ujung lidahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau lagi tahlil. Kalau lagi baca tahlil tuh, lagi tahlilan di rumah nih, kue udah keluar, la ilaha illallah, lihat kue pepe. La ilaha illallah, ada kue molen. La ilaha illallah, mata ke langit-langit. Itu namanya membaca zikir. Nah, bagaimana caranya untuk berzikir? Hati dan pikiran menjadi satu, berzikir kepada Allah. Ingat, saya mau tanya, pernah nggak nangis kita tiba-tiba? Saat kita nyebut nama Allah nih kita nangis, pernah nggak? Kalau belum ada yang sampai netesin air mata, diraguin keimanannya. Saat kita nyebut ya Allah, Allah jawab kita, jawab panggilan kita, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Kita manggil ya Allah, terus dijawab oleh Allah. Ini yang kita nggak tahu sampai kapan lidah kita disusah banget nyebut nama Allah, kecualinya lagi susah. Ayo, mumpung kita lagi sehat, ingetin diri kita kepada Allah. Yuk kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kemaksiatan bakal terus terbuka. Kenapa? Karena iblis nggak akan siap untuk neraka sendiri untuk dirinya. Anak Adam pasti akan dibawa untuk menemaninya sampai ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan ingat satu hal terakhir, Allah ciptakan neraka jahanam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi Muhammad yang apa? Yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Nih urusan orang tua nih kita bahaya nih. Nih hati-hati nih. Orang tua kalau manggil kita 3 kali kita nggak nengok, itu dosanya besar. Dosa besar. Kita dipanggil nih, Rifki, 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 di 3 kali nih dipanggil nggak nyaut. 3 kali dipanggil nggak nyaut, siap-siap. Dosa besar. Kecuali lagi sholat wajib. Kalau lagi sholat wajib, wajib suara kita dikerasin.
Ini kadang kita sama orang tua, Masya Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yuk kita flashback sedikit tentang orang tua. Ini yang terakhir nih saya mau nyampein. Setelah kita hijrah, kita minta maaf kepada Allah, menjadi istri yang solehah. Ini yang terakhir. Kita pernah bikin gila orang tua kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pernah gila nggak karena anak? Bu, yang paling sering ngadepin anak ibu ya. Bu, pernah gila karena anak? Pernah. Maksudnya gila gimana, Bib? Nih contohnya nih, contoh. Saat anak mau makan, ini anak perkiraan ya lagi senang-senangnya main, diambilin nasi, kecap sama telur ceplok, betul? Ini anak mau jalan. Ini bedanya orang tua dulu sama sekarang. Kalau orang tua sekarang, kalau anak mau makan dijelinnya sama YouTube. Betul nggak? Biar apa? Biar anteng, Bib. Biar nggak lari sana lari sini. Bu, anak-anak kalau makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Coba kalau bapak dikasih makan siang lari-larian, bapak PA. Mau ngapain bapak dikeluarin sepeda? Ayo nak, ngeng makan pak, makan ngeng, kan gak lucu. Kita pernah bikin gila orang tua kita. Ibu kalau mau ngasih makan, yang namanya anak dijajalin YouTube, dikasih makanan, jangankan nasi, sendal ibu copotin, ibu jajalin di mulutnya, makan. Orang dia kagak lihat lagi yang di tangan ibunya, yang kiranya udah nyampe jadi mangap. Gak percaya, besok praktekin. Coba lihat orang tua kita dulu, ibu kita dulu, ya Allah, dikasih nasi, kecap sama telur ceplok, anak dikeluarin sepeda. Yuna, mukanya dicemongin habis mandi sore, betul? Saya lagi bingung, ibu-ibu kenapa sih Bu kalau bedakin anak tuh nggak pernah rapi? Cemong banget tuh anak. Betul nggak? Ibu aja kalau kondangan nggak pernah mau cemong. Anak sampai cemong betul-betul. Wah Allah, kayak anak tuyul. Ini anak dikeluarin sepeda, ayo nak main nak, jalan nak, jalan. Ya sambil disuapin nih anak. Nah sini nak, nih gilanya orang tua nih. Nih dengerin nih, Bu. Mau nggak mau ibu pernah jadi orang gila. Nih anak lagi naik sepeda, sini nak, ngeng nih pesawat nih mau masuk goa. Gila nggak? Gila nggak? Sejak kapan pesawat bunyinya ngeng? Dan sejak kapan mulut anak dibilang goa? Betul. Lagi naik sepeda, nah sini nak, masuk dulu nih nak, isi bensin, nasi dikata bensin. Itu anak 4 tak 2 tak. Orang tua PA nggak? PA. Anak masih baby, baru nih anak masih merah. Baru lagi 1 bulan dimandiin nih anak. Ini anak udah mulai goyang-goyang tangannya. Betul? Tangannya doyan banget mainin air ciplak-ciplakan, betul nggak? Lucu nggak tuh anak? Saking lucu tuh anak, ibu jadi gila. Dinyanyiin tuh anak. Bebek mandi pakai sabun. Orang tua gila nggak? Anak sendiri dikata bebek. Dan sejak kapan bebek mandi pakai sabun? La haula wala quwata illa billah. PA nggak tuh ibu? PA nggak? Ada yang lebih PA, ibu sama bapak. Begitu ini anak selesai dimandiin, ditaruh di atas tempat tidur, lagi dipakai minyak telon, lagi dibedakin, lagi diajak main. Bapak lagi ambil baju, ibu nang ning nang. Ini saya nggak tahu yang ciptain ini nyanyian siapa. Ini nyanyian nggak ada albumnya. Coba ibu yang paling tua di sini siapa? Siapa yang ciptain itu lagu? Nang ning nang. Nang ning. Itu karena gilanya orang tua, luar biasa diciptain tuh lagu. Itu belum seberapa PA, ada lagi terusannya. Mau dengerin nggak? Nang ning nang. Nang ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Orang gila betul-betul.
yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang ditanya anak siapa, anak siapa. Masa iya anak monyet? Itu anak ibu bapak pakai ditanya anak siapa. Masa itu anak mandi sendiri? La ilaha illallah. Gila nggak? Gila nggak? Tuh orang tua kita pernah begitu. Jangan sekali-kali anak bikin sayat hati orang tua sampai nangis air mata orang tua keluar. Naudzubillah min dzalik. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun harta yang kalian berikan kepada orang tua kalian, baik itu ayah maupun ibu, dengan cara memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian meneteskan air mata orang tua, wallahi surga bukan tempat anak tersebut. Orang tua kita kalau nangis gak pernah di depan anak, gak pernah. Tapi beliau, orang tua kita kalau nangis di hadapan Allah sekaligus langsung. Air mata orang tua karena perbuatan anak sakit hati, arsy Allah berguncang menunggu doa dari seorang ibu atau ayah yang akan melaknat anak tersebut. Hati-hati, mumpung orang tua kita masih ada, cium tangannya, cium kakinya, cuci kakinya, minum air cucian kakinya. Kenapa? Itu berkah yang hak untuk anak. Gak akan ada keberkahan seorang anak jika bukan karena berbakti dari kedua orang tuanya. Gak ada seorang wali bin auliyaillah dia durhaka kepada orang tua. Gak ada. Percuma cium tangan kiai, percuma cium tangan ustazah, percuma cium tangan habaib, jika anak tidak pernah dengan hormat cium dan takzim kepada orang tua mereka masing-masing. Percuma bikin cincin gue hilang doang. Betul enggak? Cium tangan Habib sampai berebut cium tangannya. Ya Allah, belum lagi sampai sobek tangan saya. Belum lagi cincin beak. Ini tinggal satu nih. Dan macam-macam. Mana cium tangan minyak wangi gue mahal $1.000. Begitu cium tangan yang namanya iler nempel di sini. Ingus sampai nempel. Slow aja, slow, cium tangannya biasa aja. Cium tangan orang tua itu yang lebih wajib. Cium tangan kita maka gak ada apa-apanya. Cium tangan habaib, kiai, ulama gak bakal hidup berkah kalau kita gak taat sama orang tua. Mulut kita baca sholawat indah, bukan main. Kalau sama orang tua jahat, jangan sampai itu sholawat menjadi balak buat diri kita. Hati-hati loh, macem-macem loh kita sekarang. Doanya orang tua itu kontan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi anak yang saleh-salehah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan insya Allah kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, segera dipulihkan dan hingga beliau bisa duduk bersama-sama dengan kita kembali. Amin ya rabbal. Dan juga kepada Habib Hanif dan juga Habib Bahar bin Ali bin Smith, mudah-mudahan sahabat-sahabat kami semua, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di dunia, Allah kumpulkan kita kelak di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Saya ingin ngajak kita sholawat sama-sama, boleh? Boleh. Mudah-mudahan yang berbuat zalim kepada para alim ulama, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Jika mereka berkelompok untuk sengaja berbuat zalim kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah cerai beraikan mereka. Amin ya rabbal. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.